Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 1, muatan IPA dan IPS. Muatan IPA. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelasmu. Misalnya, saat kamu memindahkan meja. Saat diberi tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh. Pada saat memindahkan meja ini, gaya berupa tarikan. Kemudian, gaya berupa dorongan. Saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh. Menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda. Berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menendang bola. Yang kedua, memotong kue. Yang ketiga, mengayuh sepeda. Dan yang keempat, meraut pensil. Nah, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Muatan IPS. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Selanjutnya yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri.
Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani atau peternak. Sedangkan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Ayo teman-teman, perhatikan tabel jenis pekerjaan berikut. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Contoh jenis pekerjaan masyarakatnya, pekerjaan perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Yang kedua, lingkungan dataran tinggi. Contoh jenis pekerjaan masyarakatnya, pekerjaan perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Yang ketiga, lingkungan dataran rendah. Contoh jenis pekerjaan masyarakatnya, petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Dan yang keempat, lingkungan pantai. Contoh jenis pekerjaan masyarakatnya yaitu nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kemudian, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ayo teman-teman, perhatikan contoh jenis kegiatan ekonomi pada tabel berikut. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama, kegiatan produksi. Jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya yaitu petani, peternak, pengrajin, pemandu wisata, dan nelayan. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu jenis pekerjaannya sopir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Untuk tugas hari ini yaitu amatilah minimal 5 aktivitas yang menunjukkan pengaruh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana di sini ada nomor, aktivitas, cara gaya otot bekerja, dan akibat gaya. Nah, contoh yang pertama itu aktivitasnya Jonas dan Adi memindahkan posisi meja di kelasnya. Cara gaya otot bekerja, kedua tangan memegang tepi meja, lalu mengangkat kaki meja. Akibat gayanya, meja yang semula diam kemudian bergerak karena pengaruh gaya otot pada tangan. Nah, di sini sudah ada contohnya, teman-teman melengkapi. Teman-teman tinggal mengisi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman mengamati 5 aktivitas yang menunjukkan pengaruh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti teman-teman tuliskan tabelnya di buku latihan. Nanti setelah selesai tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan ya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 muatan IPA dan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.